Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, selamat datang di No Signal. Oke, pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang menurut saya tuh lumayan sedih ya, tapi juga seru. Apalagi kalau bukan Pinocchio. Yap, film ini emang berhasil banget sih bisa membuat saya hanyut dalam ceritanya. Karena jujur, saya tuh dari awal gak tertarik sama sekali sama cerita Pinocchio ini. Yang cuma saya tahu tuh si Pinocchio tuh kalau bohong, hidungnya bakal panjang aja udah. Gak ada hal lain lagi tuh yang saya tahu. Mau itu cerita originalnya atau cerita lainnya, saya gak tahu. Ternyata pas saya nonton ini, ceritanya seru juga ya. Oh ya, ini adalah filmnya versi Netflix ya, Pinocchio-nya. Ya udah deh, tanpa lama-lama lagi kita ceritakan dan inilah Pinocchio. Cerita dibuka dengan seorang bapak dan anaknya bernama Carlo. Nah, si Carlo ini adalah anak satu-satunya si bapak. Jadi sayang banget tuh si bapak ke si Carlo ini. Apalagi si Carlo tuh nurut banget sama semua perkataannya si bapak. Nah, ini juga berlatar di Italia dan masih pada masa peperangan. Si bapak ini tuh seorang pemahat atau seniman kayu ya. Jago banget deh pokoknya bikin benda-benda dari kayu, seperti boneka dan sepatu kayu. Suatu ketika, si bapak lagi kerja di gereja. Si Carlo ngasih tahu ke bapaknya kalau dia nemuin biji pohon pinus yang sisiknya utuh. Jadi kalau ditanam lagi, batangnya bakal kuat banget katanya. Abis itu mereka mendengar suara pesawat tempur yang melintasi kotanya. Jadinya, untuk berjaga-jaga, mereka mau pulang. Pas udah pada di luar, si Carlo pun ketinggalan biji pinusnya di gereja. Jadi dia mau ambil lagi ke dalam. Di sisi lain juga, si pesawat tempur itu pingin ngeringanin beban yang dibawanya. Jadi, pesawat itu menurunkan beberapa bom, yang membuat bom itu meledak di kota itu. Termasuk meledakkan gereja yang dalamnya ada si Carlo. Jadinya, si Carlo mati karena ledakan itu. Si bapak pun sedih banget dengan itu. Setelah dikubur juga, si bapak tetap sedih dan gak rela karena kepergian si Carlo ini. Sampai bertahun-tahun tuh gak pernah ninggalin makamnya. Sampai tumbuh juga tuh pohon pinus dari biji yang ditemukan si Carlo dulu. Tiba-tiba datanglah seekor jangkrik yang bisa bicara menghuni pohon pinus itu. Ternyata semua cerita Pinocchio ini diceritakan oleh si jangkrik dari awal sampai akhir. Nah pokoknya pas si jangkrik baru aja ngehuniin pohon itu, si bapak langsung menebang pohon itu dan membawa batang pohonnya ke rumah. Di rumahnya karena kesal, si bapak langsung bikin boneka mirip manusia dari kayu. Pokoknya bikin boneka yang seumuran kayak si Carlo itu. Karena dia berharap boneka itu bisa hidup. Terus karena kecapean, si bapak pun ketiduran. Nah, si jangkrik pun mau ngehuni boneka itu. Karena kan dia kebawa dari batang pohon. Pas mau dihuni bonekanya sebagai rumah si jangkrik, tiba-tiba di sana ada roh dewi yang mau ngehidupin boneka kayu itu. Tapi si jangkrik awalnya gak nerima, karena dia pingin boneka itu sebagai tempat tinggalnya aja. Tapi si Dewi pun membuat kesepakatan kalau si jangkrik bisa membuat boneka kayu itu menjadi anak yang baik dan nurut sama bapaknya, ngebahagiain si bapak, maka si Dewi bakal ngabulin apapun permintaan si jangkrik. Nah, karena si jangkrik pingin jadi penulis terkenal, jadinya dia nerima kesepakatan si Dewi itu. Maka dari itu, si Dewi langsung memberikan roh ke boneka kayu itu dan menghidupkannya. Lalu boneka itu diberi nama Pinocchio. Pinocchio ditugaskan oleh si Dewi untuk menjadi anak yang baik, patuh, dan bisa membuat bahagia si bapak biar gak kesepian. Nah besoknya, pas si bapak bangun, si bapak kaget, kok boneka kayunya gak ada? Dia malah lebih kaget lagi ketika dia bertemu dengan boneka kayu itu, yang tiba-tiba bisa hidup dan bicara dan ngasih tahu namanya Pinocchio. Si Pinocchio juga menganggap bahwa dirinya adalah anak si bapak, tapi si bapak gak nerima dia jadi anaknya. Abis itu si bapak mau ke gereja, dan Pinocchio harus diam di rumah. Pas bapak pergi, si Pinocchio bandel aja. Dia secara diam-diam ikut pergi ke gereja juga. Pas udah nyampe gereja, dia ketahuan oleh warga di sana. Karena para warga kaget kenapa ada boneka yang bisa hidup. Apalagi warga juga kaget karena si bapak yang jadi pemilik si Pinocchio. Warga di sana gak nerima keberadaan boneka yang hidup itu, karena kayak jelmaan setan aja gitu. Jadinya mereka diusir. Malamnya, mereka kedatangan si pendeta dan si komandan perang ke rumahnya. Nah, di sana si komandan pengen mastiin kalau si Pinocchio itu nggak ngebahayain warga lain di kota.
Jadinya, untuk diberi pengetahuan, si Pinocchio harus sekolah seperti si Carlo besok. Dan si Pinocchio pun senang bakal sekolah. Jadinya, besoknya si bapak nganter Pinocchio ke sekolah. Tapi si bapak mau ke gereja dulu. Di perjalanan, si Pinocchio bertemu si monyet. Nah, si monyet kaget, kok ada boneka yang bisa hidup gitu kan. Jadinya, si monyet ngasih tahu ke majikannya kalau dia nemuin boneka yang hidup. Nah, si majikan pun seneng banget. Karena kalau dia bisa dapetin si Pinocchio, karnaval berjalan miliknya bakal jadi sukses dan kaya. Oh ya, kita sebut si majikan ini dengan nama Johnny ya, biar gampang aja. Pindah lagi ke Pinocchio, di sana si Pinocchio dikasih buku sekolah bekas si Carlo dulu. Si bapak berharap dia bisa belajar dengan benar nanti di sekolah. Si Pinocchio pun janji akan membahagiakannya seperti si Carlo. Jadinya, dia berangkat deh ke sekolah. Namun di perjalanan, dia malah bertemu dengan si Johnny. Si Johnny pun merayu Pinocchio buat jangan berangkat ke sekolah. Mending jadi bintang aja di karnavalnya. Maka bakal banyak orang yang suka dengan Pinocchio. Pinocchio pun jadinya termakan omongan si Johnny. Dia juga udah tanda tangan kontrak dengannya. Si Jangkrik pun udah berusaha buat bikin Pinocchio jangan terhasut. Tapi ya gak mempan. Si Jangkrik malah ditinggal oleh Pinocchio. Sorenya, si bapak didatangi lagi oleh pendeta dan komandan di gereja. Si komandan ngasih tahu kalau Pinocchio tadi gak pergi ke sekolah. Si bapak pun kaget. Jadinya, si bapak nyari Pinocchio. Dia pun dikasih tahu oleh Jangkrik kalau Pinocchio pergi ke karnaval. Si bapak pun nyusul ke karnaval itu dan menemukan si Pinocchio lagi tampil nari sebagai boneka hidup yang disukai banyak orang. Jadinya si bapak membawanya kembali buat pulang ke rumah. Di sana si bapak kecewa karena Pinocchio malah kabur gak datang ke sekolah. Jadinya untuk ngehindarin tuduhan si bapak tentang kabur itu, si Pinocchio pun berbohong kalau dia gak sengaja sampai ke karnaval. Nah, karena berbohong, hidungnya jadi memanjang dan terus memanjang karena berbohong. Si bapak pun makin kecewa padanya. Abis itu, dia dihalangi sama si Johnny. Kalau pengen dibawa pulang, si bapak harus bayar denda dulu. Karena kan si Pinocchio udah tanda tangan kontrak. Tapi karena gak mau nerima itu, mereka jadinya rebutan si Pinocchio. Terus si Pinocchio terlepas dari mereka dan jatuh ke tengah jalan. Dan gak sengaja tertabrak mobil si komandan. Pinocchio pun mati. Semuanya kaget. Dan film pun tamat. Enggak. Nah, pas semuanya kaget, terutama si bapak ya, yang jadi sedih kembali gitu kan. Nah, tapi ternyata si Pinocchio tuh gak benar-benar mati. Dia pas di alam baka malah ketemu para kelinci sebagai petugas petinya. Nah, si kelinci di sana tuh nyuruh Pinocchio buat nemuin Ratu Roh ya, si ratu dari para roh gitu ya. Jadinya si Pinocchio nemuin Ratu Roh itu. Nah, si ratu pun langsung tahu kalau Pinocchio adalah makhluk yang dihidupkan oleh adiknya, yaitu si Roh Dewi di awal film ya. Jadinya si Pinocchio tuh gak bisa mati selamanya. Dia bakal hidup lagi sesuai waktunya, meskipun mati juga. Ini konsepnya kayak main game yang karakternya bisa respawn ya teman-teman. Kayak di Point Blank gitu contohnya. Si pemainnya itu bisa hidup lagi. Oke, lanjut ya. Nah, si Pinocchio pun kembali hidup jadinya. Semuanya pun kaget. Si bapak juga seneng banget si Pinocchio kembali lagi. Tapi pas mau dibawa pulang, si Johnny malah minta tagihan denda ke si bapak. Sedangkan si komandan pengen si Pinocchio buat masuk ikutan camp pelatihan prajurit muda. Karena Pinocchio tuh abadi. Jadi bakal nguntungin kalau si Pinocchio ikut tentara jadi perang gitu kan. Ikut perang. Namun si bapak belum bisa jawab apa-apa. Jadi dia minta buat pulang dulu. Di perjalanan pulang, si bapak kesel banget ke Pinocchio. Karena berkat Pinocchio, si bapak malah jadi punya utang dan harus ngirim Pinocchio ke medan perang. Pinocchio malah jadi beban bagi si bapak katanya. Pinocchio pun cuman sedih dan terdiam aja. Malamnya, si Jangkrik ngasih tahu ke Pinocchio harus bahagiain bapaknya. Jangan membuat si bapak merasa terbebani karena perilakunya. Nah, karena dengar itu, jadinya pas malam itu si Pinocchio langsung mau bahagiain bantu si bapak buat bayar utangnya. Dengan cara dia bakal tetap ikutan buat jadi boneka di karnavalnya si Johnny. Pas nyamperin si Johnny, si Pinocchio pun bikin kesepakatan kalau dia bakal ikut jadi boneka asalkan si Johnny mau bayar si Pinocchio dan kirim uangnya ke si bapak. Si Johnny pun sepakat. Paginya, si bapak bingung, kemana nih si Pinocchio? Si Jangkrik pun ngasih tahu kalau Pinocchio ke karnaval. Pas disusul ke sana, ternyata karnaval berjalan itu udah pergi. Jadinya si bapak pun langsung berniat untuk pergi nyari si Pinocchio berdasarkan brosur tujuan karnaval yang ditemui di sana.
Habis itu, scene memperlihatkan semua penampilan si Pinocchio di berbagai tempat dan perjuangan si bapak buat nyari si Pinocchio. Singkat cerita, akhirnya si Pinocchio bakal tampil di pertunjukan terakhirnya di depan seorang pemimpin besar Italia. Terus si bapak juga mencoba menyewa kapal untuk mencari si Pinocchio. Nah, di sini ada momen di mana si Pinocchio tuh capek banget dengan latihan tampilnya karena hampir tiap hari gitu kan. Terus di situ juga dikasih tahu sama si monyet kalau si Johnny tuh sebenarnya gak bakal bayar Pinocchio, apalagi ngirim uangnya ke si bapak. Pinocchio pun kaget dengernya. Di sisi lain, si bapak pas berlayar pakai kapal sewaan itu, dia malah dihampiri monster ikan dan langsung dilahap oleh monster itu. Kembali ke Pinocchio, di situ si Pinocchio lihat si monyet dimarahin sama si Johnny. Karena si Johnny tahu kalau si monyet malah ngasih tahu si Pinocchio soal uangnya nggak dikirim ke bapaknya. Disiksa tuh lah si monyet di sana. Sampai akhirnya si Pinocchio menghalanginya dan langsung marah ke si Johnny soal uangnya nggak dikirim ke si bapak. Dan dia mengancam gak bakal tampil di pertunjukan terakhirnya di depan pemimpin Italia. Namun si Johnny malah mengancam balik. Kalau si Pinocchio berontak, si Johnny bakal ngancurin dirinya. Pinocchio pun terdiam aja. Akhirnya pertunjukan terakhir pun tiba. Di situ emang beneran datang si pemimpin Italia buat lihat pertunjukannya. Nah, sebelum tampil, si Pinocchio bikin rencana sama si monyet kalau mereka harus tampil dengan spesial di depan pemimpin. Akhirnya pertunjukan pun dimulai, yang dimana si Pinocchio dan si monyet malah mengacaukan penampilan itu dengan cara mengubah lirik dan gerakan dari lagu yang dibawakannya. Kayak ngehina-hina gitu deh pokoknya. Alhasil, karena negaranya dihina, si pemimpin itu pun menyuruh untuk menembaknya. Dan ya, si Pinocchio pun tertembak dan mati deh. Dia jadi masuk ke alam baka lagi. Terus dia pun ketemu lagi sama si ratu. Si ratu bilang kalau Pinocchio harus bisa menghargai setiap orang dalam hidupnya. Soalnya kan orang lain bakal mati, sedangkan Pinocchio gak bakal mati. Jadi harus benar-benar dihargai tuh waktu bersamanya. Akhirnya dia pun hidup lagi. Dia tiba-tiba terbangun di sebuah mobil bersama si komandan dan anaknya, bernama Roni aja ya disebutnya. Beserta banyak anak lainnya juga yang sedang dibawa ke camp pelatihan tentara. Soalnya si komandan yakin kalau Pinocchio bisa jadi salah satu tentara terkuat karena bisa hidup abadi. Malamnya, pas udah nyampe di camp, si Roni ketakutan karena sejak dini udah disuruh berlatih buat jadi tentara gitu kan di medan perang nanti. Namun untungnya di sana si Pinocchio nghiburnya. Si Pinocchio bakal jadi temennya si Roni. Besoknya, latihan pun dimulai. Yang dimana latihannya tuh adalah perang antar dua kelompok yang berlomba yang siapa lebih cepat untuk ngibarin bendera. Nah, ternyata si Pinocchio berbeda tim dengan si Roni. Jadi musuh mereka tuh. Latihan perang pun dimulai. Nah, singkat cerita, si Pinocchio dan si Roni berhasil ngibarin bendera secara bersamaan. Jadinya, mereka kibarin deh kedua benderanya sebagai tanda kalau mereka seri. Namun hal itu membuat si komandan malah kecewa ke mereka, karena pemenang itu harusnya satu, bukan dua. Tiba-tiba, di sana camp mereka malah diserang oleh musuh. Jadinya, semua tentara baik yang baru atau lama dipaksa untuk melawan balik dari sana. Di sisi lain juga, si komandan mau nyerang si Roni karena udah bertingkah sebagai pengecut. Namun di sana ada si Pinocchio. Si komandan ditembak oleh si Roni pada bagian wajah pakai peluru cat. Jadinya, dia tersangkut di jaring dan menerima bom dari musuh. Sedangkan si Pinocchio terpental keluar dari sana karena ledakan itu dan pingsan. Saat dia sadar, dia tiba-tiba udah diikat aja tuh di kayu oleh si Johnny. Karena si Johnny masih dendam udah dipermaluin sama si Pinocchio di depan pemimpin Italia waktu itu. Jadinya dia menyuruh si monyet buat bakar kayu itu. Tapi si monyet gak mau karena Pinocchio pernah nyelamatin dirinya pas disiksa sama si Johnny. Karena gak ada pilihan lain, sama si Johnny aja deh dibakarnya. Si monyet pun marah dengan itu dan langsung mencoba bebasin si Pinocchio sambil sesekali nyerang si Johnny. Sampai pada akhirnya semuanya jatuh dari sana. Si Johnny mendarat di tumpukan batu yang membuatnya meninggal, sedangkan monyet dan Pinocchio tercebur ke laut. Untungnya mereka berhasil selamat. Baru aja selamat, mereka malah langsung berhadapan sama monster besar dan dilahap oleh monster itu. Pas di perut monster itu, dia akhirnya secara ajaib bisa bertemu kembali sama si bapak dan jangkrik di sana. Mereka pun seneng banget bisa kumpul lagi. Nah sekarang tinggal gimana nih cara mereka keluar dari monster itu. Akhirnya berkat ide si jangkrik mereka nemuin jalan keluarnya.
Ternyata jalan keluar satu-satunya itu lewat lubang hidung si monster. Jadi buat mencapai lubang hidung itu, si Pinocchio disuruh untuk berbohong supaya hidungnya bisa terus memanjang dan mencapai hidung si monster. Nah, singkat cerita, untungnya semuanya bisa mencapai lubang itu dan langsung dikeluarkan oleh si monster. Mereka akhirnya berhasil keluar. Namun bukannya dibebasin, mereka semua malah mau diburu lagi sama si monster. Dan ya, korban pertamanya yaitu si Pinocchio yang bertahan di giginya si monster. Sedangkan si monster lanjut berburu si bapak dan si monyet. Jadinya mereka dikejar tuh. Karena mau nyelamatin mereka, si Pinocchio pun meledakkan bom ranjau yang ada di sana, yang membuat semuanya terpental karena ledakan itu, dan si bapak juga gak sadarkan diri dan tenggelam. Nah, si Pinocchio juga mati lagi di sana dan cepet-cepet minta ke si ratu buat dihidupin lagi dirinya. Tapi si Pinocchio harus nunggu dulu kalau mau hidup lagi. Namun di sana Pinocchio gak sabar kalau nanti ini dihidupinnya, yang ada si bapak bakal mati. Jadinya kata si ratu, kalau pingin langgar aturan silahkan aja, asalkan si Pinocchio kalau mati dia gak bakal hidup lagi. Dia pun gak keberatan dengan itu. Jadinya si Pinocchio pun dihidupin lagi dan langsung nyelamatin si bapak. Pas sampai tepi pantai, untungnya si monyet, jangkrik, dan si bapak semuanya selamat, kecuali si Pinocchio. Di sana, si Pinocchio beneran mati permanen karena telah nyelamatin si bapak. Si bapak pun sedih banget dengan itu dan menyesal karena telah meminta Pinocchio buat gantiin peran si Carlo di dalam hidup si bapak. Si bapak pingin Pinocchio kembali lagi. Tiba-tiba di situ muncullah si Dewi. Si Dewi pun sebenarnya pingin si bapak bisa bahagia dengan adanya si Pinocchio. Tapi untuk saat ini dia gak bisa kembaliin si Pinocchio karena Pinocchio udah milih jadi anak normal. Jadi kalau dia mati ya mati aja gitu, anak normal. Namun si jangkrik pun mengingat kalau dia ada kesepakatan sama si Dewi bakal dikabulin satu permintaannya menjadi penulis terkenal. Si jangkrik pun jadinya mengorbankan impian jadi penulis terkenal itu. Dia jadinya minta ke si Dewi buat mengubah permintaannya menjadi menghidupkan kembali si Pinocchio. Karena emang ada kesepakatan, jadinya si Dewi pun menghidupkan kembali Pinocchio. Kali ini si Pinocchio harus benar-benar bisa membuat bahagia si bapak. Si Pinocchio pun beneran kembali hidup, semuanya pun seneng banget jadinya. Akhirnya Pinocchio dan semuanya beserta si monyet kembali lagi ke rumahnya si bapak. Mereka jadinya menjalani kehidupan yang normal. Hidup si bapak lebih berwarna sekarang karena dihuni oleh si jangkrik, monyet, dan Pinocchio di sana. Hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, mereka menjalani hidup bareng. Dan itu berarti si bapak menjadi menua dan terus menua. Sampai pada akhirnya si bapak meninggal. Disusul oleh si jangkrik yang meninggal. Dan ya, terakhir disusul juga sama si monyet yang mati juga. Mereka semua dikubur di sana di dekat makam si Carlo. Asli, sedih banget ini. Pada akhirnya, si Pinocchio hidup sendiri dan akan mengelilingi dunia sendirian. Nah, di akhir cerita, kita bisa tahu kalau ternyata si jangkrik tuh nyeritain soal si Pinocchio ini ke kelinci yang ada di alam baka dong. Oke, jadi si Pinocchio akhirnya gak bisa menua dan hidup sendirian di luar sana. Dan film pun berakhir. Oke guys, jadi itulah alur cerita film dari Pinocchio. Gimana? Seru gak? Asli sih, seru sih ini. Seru banget. Menit-menit awal sih, ini kayak bosenin banget asli. Karena kayak apa sih gitu kan ceritanya. Ada roh ini, roh itu, roh Dewi, apa sih gitu kan. Tapi pas diikutin, ternyata ceritanya menarik juga. Pokoknya, ini salah satu versi Pinocchio yang rekomen ya. Oh ya, ternyata ciri khas dari hidung memanjang juga gak terlalu mencolok banget di sini. Karena kalau gak salah cuman ada 2 momen aja yang nampilin si Pinocchio hidungnya memanjang karena berbohong. Oke, pokoknya pesan yang bisa kita ambil di sini adalah kita harus patuh dan nurut sama orang tua kita ya. Jangan sampai membuatnya susah, apalagi sampai sedih banget. Terus hargai dan sayangi setiap orang yang ada di kehidupan kita. Karena kita gak tahu sampai kapan kita bakal terus bersama mereka. Oke, segitu dulu dari saya. Jaga kesehatan kalian semuanya ya, dan salam film.